Ya, puji Tuhan kalau oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan, kita boleh ada sebagaimana kita ada pada hari ini. Tentu semua berkat kasih dan anugerahnya. Kita diberi kesehatan, kita juga diberi perpanjangan umur. Bahkan waktu kesempatan ini untuk kita boleh datang beribadah, menikmati hadirat Tuhan di tengah-tengah pujian pengagungan kita. Bahkan kiranya hati kita juga siap menikmati berkat firman-Nya. Kiranya pertolongan Roh Kudus akan menolong kita untuk kita bisa mengerti akan firman Tuhan yang selalu diberi, yang selalu dibukakan bagi kita, sehingga kita terus semakin bertumbuh di dalam Dia. Saya menyampaikan tema firman Tuhan dalam ibadah kita pada minggu-minggu yang lalu, yaitu yang bertemakan bagaimana ibadah yang berkenan bagi Tuhan. Saudara yang terkasih, saya juga masih menyampaikan tema mengenai ibadah ini. Tetapi pada kesempatan ini saya memberikan temanya beribadah dengan hormat dan takut. Ini dikutip dari nats firman Tuhan dari kitab Ibrani pasal yang ke-12 dari ayat 28 sampai kepada ayatnya yang ke-29. Ya, saudara yang terkasih, ya, ayat ini mengajak kita ya supaya kita beribadah kepada Tuhan dengan hormat dan takut. Ya, tentu ya, saudara, kita diajak untuk beribadah dengan hormat dan takut, ada tujuannya. Dan kenapa kita beribadah ini juga harus kita mengerti, kita pahami dengan baik supaya ibadah itu mendatangkan berkat. Kita sudah melihat firman Tuhan pada minggu-minggu yang lalu, ada banyak model-model ibadah, bahkan ibadah-ibadah yang ditolak oleh Tuhan. Ya, sama seperti ibadahnya Kain. Ya, ada ibadah yang percuma, ada ibadah yang sia-sia, bahkan ada ibadah yang dibenci Tuhan, ada ibadah yang di dalamnya penuh dengan segala kejahatan. Bahkan ada juga ibadah-ibadah yang dilakukan hanya sekedar suatu formalitas saja, hanya sekedar suatu pertunjukan saja, seperti yang sering dilakukan oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Maka Tuhan berkata, celakalah, celakalah. Tentu kita tidak ingin ibadah kita menjadi sia-sia dan percuma. Namun kita sudah melihat pada tema kita pada minggu-minggu yang lalu, bagaimana ibadah kita itu berkenan di hadapan Tuhan. Dan hari ini kita melihat bagaimana kita beribadah dengan hormat dan takut. Ya, kita perhatikan nats firman ini dulu, Ibrani pasal 12, dari ayat 28 sampai kepada ayat 29. Demikian firman Tuhan. Iya. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, Iya. marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah, Iya. menurut cara yang berkenan kepadanya, Iya. dengan hormat dan takut. Iya, terus. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Iya, puji Tuhan. Iya. Jadi di dalam ayat ini kalau kita memperhatikan di sini ada suatu ajakan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah. Ya, ini ajakan untuk mengucap syukur dalam bentuk ibadah. Dalam ibadah pagi tadi, saya menekankan dua hal yang sangat penting. Yang pertama-tama, alasan kenapa kita beribadah. Ya, tentu saya juga sedikit menekankan ini supaya kita betul-betul mengerti, memahami kenapa kita harus beribadah. Ya, kenapa yang lain tidak beribadah tidak menjadi soal. Tetapi kenapa kita ini harus beribadah? Apa makna, apa tujuannya, apa berkatnya? Ya, sehingga kita tidak beribadah tanpa pengetahuan. Ya, sehingga kita tidak beribadah, ya, hanya suatu formalitas saja menjadi sia-sia. Tetapi kita harus beribadah betul-betul karena kita mengerti. Apa alasan kita beribadah? Dari ayat ini kita dapat menemukan beberapa hal
yang sangat penting. Yang pertama-tama, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Itu alasan yang pertama kenapa kita beribadah. Karena kita sudah menerima kerajaan Allah ataupun kerajaan sorga. Dulu kita tidak hidup dalam suasana kerajaan sorga. Dulu kita jauh dari kerajaan sorga atau dari kerajaan Allah. Tetapi sekarang kita sudah berada dalam kerajaan Allah. Oleh sebab itulah kita harus beribadah kepada Allah yang hidup. Kalau kita bukan menjadi warga kerajaan sorga, kita nggak perlu ibadah. Ya. Tetapi karena kita sudah menjadi warga kerajaan sorga, maka kita harus beribadah kepada Allah, pemilik kerajaan itu. Efesus pasal 2 ayat 19 mencatat, dulu kita ini jauh. Dulu kita ini orang asing. Tetapi sekarang kita sudah menjadi warga kerajaan Allah. Ya, inilah yang menjadi alasan kenapa kita harus beribadah. Ibadah itu adalah satu persekutuan antara kita dengan Tuhan, antara gereja dengan Allah. Ya, suatu persekutuan yang timbal balik. Suatu persekutuan ini, kalau kita memperhatikan saudara, ya, hubungan yang timbal balik. Kenapa kita melakukan ibadah? Ini yang alasan pertama. Karena kita sudah menjadi warga kerajaan sorga. Kerajaan yang tidak tergoncang. Atau saya kutip sebentar, Efesus pasal 2 ayat 19. Demikian firman Tuhan. Ya. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan Ya, pendatang. kamu bukan lagi orang asing atau pendatang. Dulu yang menjadi jemaat Tuhan, warga kerajaan sorga itu adalah bangsa Israel. Dulu, ya apalagi secara dalam perjanjian lama. Saudara, yang disebutkan umat Tuhan itu adalah bangsa Israel. Kalau ada dari bangsa-bangsa lain mau menjadi umat Allah, mereka harus hidup seperti orang Israel. Mereka harus disunat seperti orang Israel. Mereka juga harus hidup menuruti hukum Taurat. Mereka harus hidup mengikuti aturan-aturan Israel. Ya, kalau dulu. Tetapi di dalam perjanjian baru, bahwasanya semua itu sudah digenapi di dalam pribadi Yesus. Maka kita yang menjadi umat Tuhan di luar Israel, kita tidak perlu lagi mengikuti Taurat. Seperti yang diikuti oleh bangsa Israel dulu. Ya, tidak lagi mengikuti sunat secara jasmani, secara lahiriah. Ya, tetapi kita hidup menurut firman Allah. Ya, saudara, kita hidup menurut Kristus. Amin. Iya. Oleh sebab itu, kalau kita memperhatikan di sini, ya, demikian kamu bukan lagi menjadi orang asing atau pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus, ya, dan anggota-anggota keluarga Allah. Anggota-anggota keluarga Allah. Ya. Ini yang disebut dengan kerajaan sorga. Kerajaan Allah, kerajaan yang tidak tergoncangkan. Jadi kita masuk dalam persekutuan itu. Maka dimulai dari bumi ini. Lewat ibadah kita masuk dalam persekutuan itu. Sampai nanti kepada kekekalan kita masuk pada persekutuan yang sesungguhnya. Jadi kenapa kita beribadah? Alasan yang pertama. Karena kita sudah menjadi anggota kerajaan Allah. Kerajaan sorga. Kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kalau kita di luar kerajaan itu, kita nggak perlu beribadah. Jadi kita yang sudah merasa menjadi anggota kerajaan Allah. Kerajaan yang tidak tergoncangkan itu. Mari kita tetap bertekun dalam ibadah. Amin. Nah, ini hal yang pertama, alasan yang pertama. Nah, kembali kepada Ibrani pasalnya yang ke-12, ayat yang ke-28 tadi. Ya, kita melihat alasan yang kedua, kenapa kita beribadah.
Karena itu, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur. Mengucap syukur. Beribadah itu adalah sebagai bentuk rasa syukur kita atas segala apa yang Tuhan perbuat dalam hidup kita. Segala sesuatu yang kita miliki, yang kita terima karena Tuhan anugerahkan. Baik hidup, kesehatan, berkat, ya saudara, sukacita, keselamatan, semua karena Tuhan anugerahkan. Jadi sebagai rasa bentuk syukur kita, maka kita datang beribadah kepada Tuhan. Untuk mensyukuri segala berkat yang Tuhan beri. Itu yang kedua. Yang ketiga, apa alasan kita beribadah? Ya, saudara yang terkasih, melalui ibadah inilah kita akan semakin diarahkan. Kita semakin digairahkan. Ya. Saya sampaikan dalam ibadah pertama juga tadi saya singgung, ya, bahwasanya kita beribadah karena melalui ibadah inilah kita dapat melanjutkan kehidupan rohani kita. Melalui ibadah kita semakin diberikan ya kekuatan, kemampuan, daya, gairah dalam melakukan segala sesuatunya. Maka Rasul Paulus menuliskan suratnya kepada anak imannya yang bernama Timotius. Latihlah dirimu dalam beribadah. Latihan jasmani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna di dalam segala hal. Baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Sebelum kita melihat terjemahannya, saya kutip sebentar dari ayatnya yang ke-7 dalam terjemahan sekarang. 1 Timotius 4 ayatnya yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Tetapi jauhilah tahyul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihlah dirimu beribadah. Jadi ibadah itu harus dilatih. Supaya menjadi suatu kebiasaan. Dari kebiasaan menjadi suatu kesenangan, kesukaan. Maka perlu latihan. Ya, sudah. Kalau sudah menjadi kesenangan, wah ini akan menjadi indah. Kita melakukan ibadah itu menjadi indah. Kalau sudah menjadi satu kesenangan. Nanti kita lihat berkatnya dalam kitab Yesaya. Ya, yaitu kemenangan, sukacita bersama dengan Tuhan dan juga berkat-berkat Tuhan. Ya. Jadi kenapa dikatakan latihlah dirimu? Supaya ibadah itu menjadi satu kebiasaan. Tetapi dari kebiasaan meningkat lagi menjadi kesenangan. Enggak cukup hanya menjadi kebiasaan, tidak. Ya. Tetapi menjadi kesenangan. Saya berikan contoh yang kecil. Kalau ada anak kita suka di musik. Ya, suka di musik, saudara. Ya, contohnya dia suka piano. Jadi walaupun dia punya skill, punya talenta dalam hal itu, dia harus melatihnya. Supaya apa? Supaya terbiasa. Ya. Dari kebiasaan menjadi kesenangan. Ya. Jadi kalau di awal-awal mungkin orang tuanya masih disiplin. Nah, mulai dari jam 8 sampai jam 9 kau harus start latihan. Lalu dia mulai latihan. Ya. Besok mungkin asik main dengan temannya, orang tuanya ingatkan lagi. Disiplin. Ya. Itu namanya latih. Melatih. Sampai nanti menjadi kebiasaan. Dari kebiasaan menjadi kesenangan. Kalau dia sudah senang di situ, enggak perlu diingatkan lagi. Ya. Kalau dia sudah senang di situ, enggak perlu diingatkan lagi. Kalau dia sudah senang di situ, enggak cukup 1 jam latihannya. Ya. Justru kita nanti yang capek menghentikannya. Udahlah nak, tidurlah. Iya. Tetapi karena sudah menjadi kesenangan baginya, tengah malam pun dia bisa main piano. Orang sudah pada tidur, kita sudah pada ngantuk-ngantuk, dia masih main. Kenapa? Sudah menjadi kesenangan. Ya. Jadi dia tidak akan kenal waktu.
Ibadah pun begitu. Mungkin di awal-awal masih diingatkan. Datang ibadah ya. Ibadah yang pertama jam 10 pagi. Ibadah yang kedua ada di Kapling Mandiri. Blok E nomor 14 sampai 16. Jam 16 sore atau jam 4 sore. Masih ingatkan. Ya. Sampai nanti menjadi suatu kebiasaan. Ya sudah biasa. Biasa datang ibadah. Datang ibadah minggu, datang ibadah PA, datang ibadah doa. Sudah menjadi kebiasaan. Rasanya kalau tidak ibadah, dalam beberapa ibadah yang sudah ditekuni itu, seperti ada yang tidak pas. Ya, seperti ada sesuatu yang hilang. Ini kalau sudah biasa. Ya. Jadi kalau tidak dilakukan seperti yang biasa, rasanya ada yang hilang. Sama seperti kalau saudara biasa makan pakai sendok. Ketika tidak ada sendok, saudara makan pakai tangan sendiri, pakai jari begitu. Seperti ada yang tidak pas. Iya toh? Iya apa iya? Iya. Kita pun begitu. Udah biasa ibadah minggu, udah biasa ibadah PA, udah biasa ibadah doa, sudah biasa ibadah komsel. Mungkin muda-mudi sudah biasa ibadah pemuda remaja. Mungkin kaum ibu sudah biasa ibadah kaum ibu. Jadi sudah menjadi satu kebiasaan. Ketika kita sekali tidak hadir, tidak datang dalam ibadah itu, seperti ada yang tidak pas. Seperti ada sesuatu yang hilang. Karena sudah biasa. Maka tadi kalau sudah biasa makan pakai sendok, nggak ada sendok. Seperti ada yang hilang. Ya. Maka suami bertanya, ya, yang udah habis dah sendok kita. Ketika tidak ada di tempat. Karena sudah terbiasa. Saya pun begitu. Saya kalau pagi dengan sore itu biasa ngopi. Pagi, sore, ngopi. Jadi kalau sudah pagi, jam tengah 7 pagi, kopi belum ada di meja, saya bisa tanya. Ya. Udah habis gak kopi kita? Dan saya mau bercanda. Isi dope borsang di kopi tasinatuari. Ya. Baik juai bapalasjo. Untuk mengingatkan. Ya. Masih ada gak ampas kopi kemarin itu? Hanya sekedar mengingat. Oh iya kopi. Ya. Baru Ibu Gembala ingat atau si Lola baru ingat. Oh kopi. Ya. Biasanya kalau saya keluar dari kamar saja, langsung mereka ingat kopi. Ya, bukan ingat wajah saya, enggak. Yang diingat kopi. Ya, karena sudah biasa. Tetapi dari kebiasaan itu harus meningkat menjadi kesenangan. Ya, kalau sudah senang, enggak perlu diingatkan lagi. Saudara kalau sudah senang ibadah, enggak perlu diingatkan lagi. Jemaat Tuhan yang tidak ikut ibadah pertama, boleh mengikuti ibadah yang kedua. Nggak perlu diingatkan lagi kalau sudah menjadi kesenangan. Dia akan tunggu waktunya. Kok lama kali ibadah minggu? Ya, ini hari apa? Jumat. Aduh kok lama kali ibadah minggu? Rasanya ibadah minggu itu cukup lama. Waktunya, maunya tiap hari ibadah minggu. Tiap hari ibadah minggu. Karena sudah senang. Ya. Maunya tiap hari ibadah, maunya tiap hari ibadah, maunya tiap hari ketemu, ya, maunya tiap hari salaman, berhaleluya. Kalau sudah menjadi kesenangan, ya. Tapi coba kalau ibadah itu belum menjadi satu kesenangan, ya, ibadah itu membosankan, puji-pujian itu membosankan, penyembahan itu membosankan, pemberitaan firman itu apalagi. Tapi kalau sudah menjadi satu kesenangan, ya, kita akan lupa dengan waktu. Sama seperti anak yang main piano tadi. Kalau sudah menjadi satu kesenangannya, dia tidak akan ingat waktu. Anak-anak kita kalau sudah senang bermain, ingat waktu? Enggak. Enggak ingat waktu. Ingat dia makan? Enggak ingat. Kecuali kita ingatkan. Nah, sudah jam sekian makan. Ya, ntar lagi.
Ingatkan lagi 10 menit lagi. Nah, sudah jam sekian makan. Iya, entar lagi. Dia asik bermain dengan temannya. Kenapa? Menjadi kesenangan. Ya. Maka dikatakan di sini dalam kitab Timotius ini, latihlah dirimu beribadah. Ini kalimat terakhir dalam ayatnya yang ke-7. Tetapi jauhilah tahyul dan dongeng nenek-nenek tua, latihlah dirimu beribadah. Supaya ibadah itu betul-betul terlatih menjadi kebiasaan dan meningkat menjadi kesenangan, kesukaan. Lalu dilanjutkan ayatnya yang ke-8. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Sebab ibadah itu mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Tetapi dalam terjemahan firman Allah yang hidup dalam ayat 8 ini dikatakan, latihan-latihan jasmani itu baik, ya, tetapi latihan rohani jauh lebih penting ya, dan merupakan daya pendorong dalam segala yang kau ya. lakukan. Nah, dikatakan dalam ayatnya yang ke-8 ini dalam terjemahan firman Allah yang hidup, latihan-latihan jasmani itu baik. Saudara mau fitness? Tuh, baik. Saudara mau lari pagi, saudara mau jogging, silakan. Ya, silakan. Baik. Latihan-latihan jasmani itu baik. Ya, orang-orang muda mau push up, baik. Ya, sudah, untuk kesehatan kita. Ya, jangan hanya tidur terus. Tidur main game, tidur main game. Hanya ada 3 aktivitasnya. Tidur, makan, game. Tidur, makan, game. Ya, perlu latihan jasmani. Latihan jasmani itu, olahraga itu perlu. Ya, itu baik. Tetapi latihan rohani jauh lebih baik. Lebih penting. Kenapa? Dikatakan di sini kelanjutannya. Dan merupakan daya pendorong dalam segala yang kau lakukan. Yang kau perbuat. Jadi ibadah itu sebagai daya pendorong bagi kita. Yang menggairahkan kita. Dalam melakukan ataupun bertindak. Saya berikan contoh begini. Ya, sudah. Ketika kita mau melakukan, mempraktekkan tentang kesabaran, yang walaupun mungkin latar belakang kita adalah orang yang emosi, ya sudah, ya, orang yang tidak sabaran, tetapi melalui ketekunan kita di dalam ibadah, itu akan menolong kita. Itu menjadi suatu daya pendorong bagi kita untuk sabar. Ketika kita terpancing untuk tidak sabar, kita akan diingatkan. Kamu orang beribadah. Kamu orang yang bertekun dalam ibadah. Sabar. Ya, orang sabar itu dikasihani Tuhan. Ya, saudara yang terkasih, kita diingatkan. Jadi melalui ibadah itu adalah sebagai daya pendorong dalam segala sesuatu yang kita lakukan. Yang kita perhatikan. Maka sangat penting sekali ya dalam ibadah ini, saudara, melatih diri kita di dalam beribadah. Itu daya pendorong yang membangkitkan gairah, semangat rohani kita. Bahkan terus, jadi latihlah dirimu secara rohani dan jadilah orang Kristen yang lebih baik. Ibadah itu juga akan melatih kita, menciptakan kita menjadi orang Kristen yang lebih baik. Maka orang-orang yang beribadah itu akan menjaga dirinya. Sikapnya, tindakannya, ya, perkataannya. Ketika kita bertekun dalam beribadah, ya sudah, ini bagaikan suatu ikatan, suatu belenggu bagi kita untuk tetap menjaga diri kita. Sehingga kita menjadi orang-orang Kristen yang baik. Ya. Selanjutnya,
Karena hal itu tidak saja bermanfaat dalam hidupmu sekarang ini, tetapi tetapi juga dalam hidupmu yang akan datang. iya, nah ibadah itu juga tidak hanya berguna untuk hidup kita sekarang ini, tetapi juga untuk hidup yang akan datang. Itulah kekekalan. Karena ibadah itu mengandung janji. Baik untuk hidup sekarang maupun untuk hidup yang akan datang. Apa itu hidup sekarang? Pemeliharaan Tuhan. Apa untuk hidup yang akan datang? Upah mahkota. Ya. Akan tetapi saudara, kalau kita memperhatikan lebih jauh, ibadah itu juga sebagai bentuk wujud. Ya, kerinduan kita di dalam mencari Tuhan. Sekali lagi, ibadah itu juga adalah sebagai bentuk wujud kerinduan kita di dalam mencari Tuhan. Ketika kita datang beribadah, saya sudah sampaikan dalam ibadah kita pada minggu-minggu yang lalu, apa yang kita cari? Apa yang kita cari? Tuhankah yang kita cari, kehendaknya kah atau berkatnya? Tetapi melalui ibadah yang sesungguhnya kita mencari Tuhan. Kita tidak hanya sekedar penikmat berkat Tuhan, tetapi kita adalah orang-orang yang mencari Tuhan. Dalam Mazmur 63, kalau kita melihat dari ayat yang kedua sampai kepada ayatnya yang keenam, orang-orang yang beribadah itu adalah datang untuk mencari Tuhan. Sehingga Tuhan akan melimpahi dengan segala kenikmatan, keindahan. Ayatnya yang kedua kita perhatikan. Kerinduan kepada Allah. Iya. Ya Allah, Engkaulah Allahku. Iya. Aku mencari Engkau. Aku mencari Engkau. Jiwaku Ya. haus kepadamu. Iya, terus. Tubuhku rindu kepadamu. Terus. Seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Iya, ini. Jadi ketika kita datang kepada Tuhan untuk beribadah, ini sebagai bentuk wujud kerinduan kita. Yang kita rindukan itu bukan hanya berkat Tuhan. Yang kita rindukan itu bukan hanya pertolongan Tuhan dalam menyelesaikan masalah kita, tidak. Tetapi yang kita rindukan itu adalah pribadi Tuhan. Maka kalau Tuhan yang kita cari, pribadi Tuhan yang kita cari terlebih dahulu, ya, saya percaya masalah kita pun akan Tuhan bereskan. Amin. Ingat Injil Matius mengingatkan kita, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkannya kepadamu. Ya, bukan hanya masalah kita diselesaikan, bukan hanya pergumulan kita, ya saudara, terselesaikan, tetapi berkat Tuhan pun akan dilimpahkan atas kita. Ya. Jadi yang harus dicari ketika kita beribadah itu adalah pribadi Tuhan. Coba terus. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus. Iya, terus. Sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Iya, terus. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Iya. Bibirku akan memegahkan engkau. Iya. Kasih setiamu lebih baik dari hidup. Dan bibirku akan memegahkan engkau. Terus. Demikianlah aku mau memuji engkau seumur hidupku. Terus. Dan menaikkan tanganku demi namamu. Demikian aku mau memuji engkau. Mau beribadah kepadamu seumur hidup. Bahkan lebih lagi terus. Seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan. Iya. Dan dengan bibir yang bersorak-sorai mulutku memuji-muji. Sampai jiwaku dikenyangkan. Kalau jiwa kita sudah dikenyangkan, sudah dipuaskan. Ya. Bahkan dikatakan seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan. Ini bicara tentang kepuasan. Melalui ibadah kita akan dipuaskan. Tapi ingat, yang kita cari dalam ibadah itu adalah pribadi Tuhan. Bukan hanya berkatnya. Maka tadi saya sampaikan, kita bukan hanya penikmat berkat, tetapi kita adalah orang-orang yang mencari Tuhan. Ya. Maka di dalam ibadah itu yang menjadi fokus utama kita itu adalah
Itu fokus utamanya, bukan berkat. Ya. Fokus utama kita, pusat ibadah kita adalah Tuhan. Ya. Bukan berkat. Kalau kita datang beribadah, yang menjadi pusat dalam ibadah itu Tuhan. Tuhan yang kita cari. Ya. Bukan berkat. Dan ada hubungan ya yang timbal balik tadi saya katakan, saudara. Hubungan dua arah. Kepada Allah dan Allah kepada kita. Maka di dalam ibadah kita selalu ini ada. Ketika kita memuji-muji Tuhan, mengagungkan Tuhan, meninggikan Tuhan, mencari kehendak Tuhan, ini dari kita ke Tuhan. Namun sebaliknya Tuhan akan berfirman kepada kita. Sehingga ada hubungan yang timbal. Ya. Maka di dalam ibadah jangan hanya senang memuji Tuhan, tetapi tidak senang dengar firman. Dalam ibadah juga kita tidak hanya tertarik kepada firman, tetapi nggak senang memuji Tuhan. Ini harus ada hubungan yang timbal balik dua arah. Mari kita senang memuji memuliakan Tuhan, dan kita juga senang ketika Tuhan berfirman kepada kita. Haleluya. Ya, ini alasan kenapa kita beribadah. Ya, kita beribadah karena kita sudah menjadi warga kerajaan sorga. Kita beribadah sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan. Kita beribadah, bahkan kita melatih diri kita beribadah. Supaya kita terlatih, bahkan ibadah itu menjadi suatu kesenangan, kenikmatan bagi kita. Sebab ibadah itu mengandung janji, baik untuk hidup sekarang maupun untuk hidup yang akan datang. Di samping itu, ibadah itu juga adalah sebagai bentuk wujud kerinduan kita di dalam mencari Tuhan. Supaya Tuhan memuaskan kita. Amin. Ini alasan kenapa kita beribadah. Namun tentu ibadah itu ada ketentuannya. Kalau kita kembali tadi kepada Ibrani pasalnya yang ke-12 dalam ayat yang ke-28, ibadah itu ada ketentuannya. Apa yang menjadi ketentuannya? Supaya kita beribadah dengan cara yang berkenan kepada Allah. Yaitu dengan hormat dan takut. Ya. Jadi ibadah itu ada caranya. Bukan asal beribadah, tidak membabi buta di dalam beribadah, tidak. Tetapi ada caranya. Yaitu dengan cara yang berkenan kepada Allah. Bagaimana cara yang berkenan kepada Allah? Dengan hormat dan takut akan Tuhan. Sikap hormat ini adalah sikap di mana kita memposisikan Tuhan sebagai Bapa. Dan sikap takut ini adalah sikap kita di mana kita memposisikan Tuhan itu sebagai Tuan yang lebih tinggi dari kita. Yang patut dihormati, yang patut dihargai, yang patut dijunjung. Ditempatkan sebagai yang tertinggi, lebih dari kita. Maka di dalam kitab Maleakhi, Tuhan menuntut umatnya dan juga para imam-imam. Kamu menyebut aku ini Bapa. Kalau aku ini Bapa, mana rasa hormatmu? Kalau aku ini Tuhan, mana rasa takutmu? Kata Tuhan. Saya kutip ayatnya yang ke-6 saja. Maleakhi pasal 1 ayat 6. Seorang anak menghormati bapaknya, Ya. dan seorang hamba menghormati tuannya. Ya. Jika aku ini Bapa, Ya. di manakah hormat yang kepadaku itu? Ya. Jika aku ini Tuhan, di manakah takut yang kepadaku itu? Ya. Firman Tuhan semesta alam kepada kamu, Terus. hai para imam yang menghina namaku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menghina namamu? Ya. Kalau kita perhatikan dalam ayat yang ke-6 ini. Kalau aku ini Bapa, mana rasa hormatmu, firman Tuhan. Kalau aku ini Tuhan, mana rasa takut? Ya, karena pada masa itu
umat Tuhan dan para imam-imam beribadah, tetapi tidak memiliki rasa hormat dan takut. Saudaraku, kalau kita memposisikan Tuhan sebagai Bapa yang melahirkan kita, yang daripadanya kita ini dilahirkan, ya, dari Allah benihnya, maka rasa hormat kepada Tuhan itu harus dijaga. Bagaimana sikap kita di dalam menghormati Tuhan? Bagaimana caranya kita menghormati Tuhan? Apakah menghormati Tuhan seperti menghormati bendera? Sikap kita di dalam menghormati Tuhan itu adalah, yaitu dengan menghormati sahabat. Menghormati sahabat. Kalau dulu bagi umat Israel, sabat itu bicara tentang hukum ibadah. Hukum ibadah. Dan mereka tidak boleh main-main dengan hukum sabat itu, nggak boleh main-main. Itu harus betul-betul dihargai, dihormati. Maka salah satu perintah Tuhan, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Ya. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Menghormati Tuhan dengan cara mengutamakan ibadah. Mengutamakan ibadah. Dalam Imamat pasal 26. Ayat 1 sampai kepada ayat yang ke-6. Ini mengajak kita umat Tuhan supaya menghormati ibadah. Yang dulu bagi umat Israel disebutkan Sabat. Coba dari ayat pertama dulu kita lihat. Demikian firman Tuhan. Ya. Janganlah kamu membuat berhala bagimu, Ya. dan patung atau tugu berhala janganlah kamu dirikan bagimu. Terus. Juga batu berukir janganlah kamu tempatkan di negerimu. Terus. Untuk sujud menyembah kepadanya. Sebab akulah Tuhan ya, Allahmu. lanjutkan ayat 3. Kamu harus memelihara hari-hari Sabatku, ya, dan menghormati tempat kudusku. Akulah ya, Tuhan. Kamu harus menghormati hari-hari Sabatku dan juga menghormati tempat kudus. Hari-hari Sabat, tempat kudus, ini bicara tentang ibadah. Hukum Sabat adalah hukum ibadah. Mengutamakan Sabat. Mereka tidak boleh melalaikan Sabat. Tidak boleh melalaikan Sabat demi pekerjaan. Tidak boleh melalaikan Sabat demi tugas-tugas yang lain. Mereka harus mengesampingkan yang lain demi menghormati, menghargai Sabat. Itu hukumnya. Ya. Kalau mau dipelihara Tuhan, kalau mau ditolong oleh Tuhan, kalau tidak mau dibinasakan. Maka untuk kita sekarang ini bukan soal harinya, tidak. Ya, saudara. Tetapi hukum Sabat itu, hukum ibadah itu. Bagaimana kita menghargai ibadah itu, bagaimana kita menghormati ibadah. Mengutamakan ibadah lebih dari yang lain. Sikap kita dalam mengutamakan ibadah, itu adalah sikap hormat kita kepada Tuhan. Maka ini tidak boleh dilalaikan. Ya, bahkan terus dulu ayat 3. Jikalau kamu hidup menurut ketetapanku, ya, terus. Dan tetap berpegang pada perintahku serta melakukannya, maka aku akan memberi kamu hujan pada masanya. Aku berikan hujan pada masanya. Sehingga tanah itu memberi hasilnya. Ya. Dan pohon-pohonan di ladangmu akan memberi buahnya. Memberi hasil, memberi buah. Ya. Kalau kamu menjaga hari-hari Sabat, kalau kamu bertekun dalam ibadah, maka aku akan memberikan hasil pada tanahmu, pada pohon-pohon, pada waktunya. Ini janji Tuhan. Tuhan akan tetap memelihara berkat-berkatnya atas kita. Ya, bahkan terus.
Lamanya musim mengirik bagimu akan sampai kepada musim memetik buah anggur. Ya, terus. Dan lamanya musim memetik buah anggur akan sampai kepada musim menabur. Ya, terus. Kamu akan makan makananmu sampai kenyang. Ya. Dan diam di negerimu dengan aman Ya. tentram. Ini ayat 5 ini menggambarkan bahwasanya tidak akan pernah berhenti panen. Jadi sebelum habis panennya, sudah mulai datang lagi panen yang baru. Jadi tidak pernah sampai habis. Belum habis berkat bulan lalu, sudah datang berkat bulan ini. Haleluya. Ya. Ya, yang sering kali menjadi masalahnya kan? Ya, saudara. Nah, pertengahan bulan belum lewat, berkat di awal bulan sudah habis. Jadi sebenarnya berkat ibadah itu luar biasa. Musim mengirik, musim panen, musim menuai akan terus berkelanjutan. Tidak pernah berhenti. Jadi tidak ada masa senggangnya, tidak ada masa habisnya, tidak ada. Karena berkat Tuhan akan terus-menerus mengalir. Sebelum selesai musim pada waktu ini, sudah datang lagi musim menuai. Jadi berkelanjutan. Jadi nggak sempat putus berkatnya. Maka orang-orang yang beribadah itu tidak pernah putus berkatnya. Amin. Ya, kalau sempat putus berkatnya di tengah jalan, nah ini perlu kita memeriksa ibadah kita. Ya. Ini janji Tuhan. Coba terus. Dan aku akan memberi damai sejahtera di dalam negeri itu. Terus. Sehingga kamu akan berbaring dengan tidak dikejutkan oleh apapun. Ya. Aku akan melenyapkan binatang buas dari negeri itu. Terus. Dan pedang tidak akan melintas di negerimu. Ya. Ini jaminan dari Tuhan. Aku juga akan memberikan katanya damai sejahtera. Jadi bukan hanya berkatnya, tetapi damai sejahtera. Menikmati berkat itu dengan sejahtera. Tuhan beri berkatnya, menikmati berkat itu pun dengan sejahtera. Karena banyak juga orang menerima berkat, tetapi menikmatinya bukan dengan sejahtera. Ya, justru berkat itu menjadi peperangan. Berkat itu menjadi masalah. Berkat itu justru mendatangkan celaka, malapetaka. Ya, sehingga tidak bisa dinikmati. Tapi janji Tuhan bagi orang yang beribadah diberi berkat dan dapat menikmati berkat itu dengan sejahtera. Ini saudaraku. Jadi kalau kita memperhatikan, menghormati Allah itu seperti menghormati Bapa yang melahirkan kita. Ya. Dengan cara bagaimana? Yaitu dengan cara mengutamakan ibadah. Ya, tentu tadi tidak terlepas dari awal yang sudah kita perhatikan. Ya saudara, supaya kita bisa tetap bergairah dalam ibadah, perlu dilatih. Menjadi kebiasaan dan menjadi kesenangan. Kalau sudah menjadi kesenangan, itu menjadi kenikmatan. Yesaya 58 dari ayatnya yang 13 sampai kepada ayatnya yang ke-14. Dikatakan kalau engkau menjadikan hari Sabat itu, ibadah itu, hukum ibadah itu menjadi suatu kesenangan, menjadi satu kenikmatan. Ya, maka engkau akan bersenang-senang dengan Tuhan. Engkau akan mengalami kemenangan, engkau akan mengalami berkat, kata Tuhan. Yesaya 58 ayat 13. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat hari kenikmatan, dan hari kudus Tuhan hari yang mulia. Hari kudus Tuhan hari yang mulia. Sekali lagi, bukan soal harinya. Hari Sabat.
Kalau hari Sabat bagi orang Israel itu Sabtu. Namun kita tidak beribadah di situ. Kenapa? Ya, kita mengikuti perjanjian baru seperti yang dilakukan oleh para rasul-rasul. Yang beribadah pada hari yang pertama pada minggu itu mengingat kebangkitan Kristus. Ya. Tetapi ini bukan soal hari. Ya, karena hukum Taurat itu sudah digenapi di dalam pribadi Yesus. Amin. Ya. Tetapi hukum Sabat itu sekali lagi bicara tentang hukum ibadah. Menghormati Sabat berarti menghormati ibadah. Mengutamakan Sabat berarti mengutamakan ibadah. Ya. Dan kalau kamu mengutamakan ibadah katanya dan menyebutkan Sabat itu, ibadah itu hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan, hari yang mulia. Ya. Bahkan terus apabila engkau menghormatinya, ya, dengan tidak menjalankan segala acaramu, ya, terus, dan dengan tidak mengurus urusanmu, ya, terus, atau berkata omong kosong, ya, maka engkau akan bersenang-senang. Maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. Ya. Maka jangan buat urusanmu pada hari Sabat. Jangan buat urusanmu di hari-hari, di jam-jam ibadah. Amin. Iya. Sekarang ini kan coba, setan kan berusaha menyesatkan orang-orang Kristen, umat Tuhan. Ya. Sehingga nanti akan membuat urusannya pada hari ibadah, pada jam-jam ibadah. Hanya untuk demi kesenangan pribadinya. Hanya nanti diperhalus. Ya, kita tetap ibadah, tapi ibadah pantai ya. Sehingga gereja tutup. Ya. Kenapa tutup? Ya, ibadahnya di pantai. Ibadah di gereja aja nggak bisa serius. Boro-boro di pantai. Ya. Gimana kita nyanyi di pantai? Ku masuk ruang Maha Kudus. Orang sudah kecebur. Cebur. Saudara yang terkasih. Ya, saya yang pendeta, saya gembala saja. Belum tentu bisa serius ibadah di pantai. Jujur. Ya, jujur. Maka kalau kita ada acara baptisan, saya selalu berkata kita cepat. Kenapa? Sebelum ada penghuni pantai. Iya. Sebelum. Jadi kita lebih awal. Sudah lebih awal pun saya biasa sarankan itu. Ambil di sudut-sudut. Di tempat yang jauh dari keramaian. Dari gangguan. Kenapa? Karena saya tahu. Ya, saya pribadi saja pun belum tentu mampu serius. Ya, di pantai. Ya, dengarkan firman di pantai. Dihembus angin. Cuma 3 ayatnya dibuka. Di gereja aja kita nggak mampu. Iya, iya kan apalagi di pantai. Hanya kadangkala demi kesenangan. Ya, demi urusan pribadimu. Kesenangan pribadimu katanya. Sehingga ibadah yang kudus, yang rohani itu kadangkala dikorbankan. Maka ayat ini mengingatkan kita. Ya, ayat 13 ini tadi, apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku. Ya, tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku. Apabila engkau menyebut hari Sabat, hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan, hari yang mulia. Apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu. Nah, sekarang ini kan yang seringkali acara di hari-hari bahkan di jam-jam ibadah.
Di hari-hari, di jam-jam ibadah. Maka jangan ada yang membuat acara-acara, baik acara keluarga, acara pribadi, acara kesenangan, apapun itu di hari ibadah. Saudara jemaat Tuhan kan sudah tahu kan hari-hari ibadah kita dan jam-jam ibadah? Amin? Ya, maka jangan membuatnya. Kalaupun membuat, buat di luar itu. Jangan pula nanti kita mengadakan syukuran. Syukuran apa ini? Ya. Kalau bahasa Batanya, esek-esek katanya. Jam berapa? Jam 10 pagi pada hari Minggu. Aduh. Ya. Lalu semua jemaat diundang. Maka nanti saya akan sendiri tinggal di sini bersama dengan Ibu Gembala. Karena saudara menghadiri jemaat Tuhan, tolong jangan membuat ya acara-acaramu di jam-jam ibadah supaya Tuhan memberkati. Amin. Iya. Maupun juga dalam jam-jam ibadah kita yang lain. Kan sudah tertentu. Kalau hari Jumat ibadah apa? Jam berapa? Kalau hari Rabu ibadah apa? Jam berapa? Kalau mau membuat, dibuat di luarnya. Buat di luarnya. Supaya semua jemaat datang, Pak. Boleh. Ya, boleh. Tapi buat di luarnya. Ya. Dan jangan mengganggu yang lain. Beribadah. Kalau ada mau buat. Jam 6 atau tengah 7 sore, hari Minggu, boleh. Ya. Selesai ibadah kedua, terus langsung tapok kukon. Kalau mau buat. Tapi jangan dibuat jam 4 sore. Kita sudah tertentu ibadah. Ya. Harus di situnya. Kenapa? Ya. Karena di situnya bisa marga. Di situnya bisa STM. Di situnya bisa kumpulan yang lain. Saudaraku, jangan korbankan ibadah. Kalau kita mau diberkati Tuhan, kalau kita mau ditolong Tuhan. Yang lain kita boleh korbankan, tapi jangan korbankan ibadahmu. Amin. Dan jangan terganggu ibadahmu karena marhobas. Tahu marhobas? Ya. Jangan sampai terganggu ibadahmu gara-gara itu. Ya, lebih bagus keteringkan. Ya. Ada keluarga pahan siap menerima. Ya. Apabila engkau menghormati dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong. Kalau kita betul-betul menghargai, menghormati ibadah, mengutamakan ibadah, maka berkatnya ayat 14 ini. Maka engkau akan bersenang-senang karena kita bersenang-senang karena Tuhan. Ya. Kesenangan kita bukan karena yang lain. Tetapi kita bersenang-senang karena Tuhan. Kesenangan Tuhan ini adalah kesenangan yang sempurna. Kesenangan karena Tuhan itu adalah kesenangan berkat yang tertinggi. Orang yang mengutamakan ibadah itu di atas segala sesuatunya akan menikmati kesenangan dari Tuhan. Itu yang pertama. Dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Melewati puncak-puncak gunung-gunung di bumi. Ya, ini bicara tentang pergumulan, persoalan. Kita mampu melewati bukit-bukit persoalan dengan kemenangan karena Tuhan. Maka orang yang beribadah itu adalah orang-orang yang berkemenangan. Orang yang berhasil dalam ibadah adalah orang-orang yang berkemenangan. Mampu melewati, mampu menyelesaikan masalahnya bersama dengan Tuhan. Baru selanjutnya,
Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub bapa leluhurmu. Iya. Sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Aku akan memberi engkau makan, kata Tuhan. Kalau Tuhan yang memberikan kita makan sampai kenyang. Amin. Kalau Tuhan yang memberi makan sampai kenyang. Bahkan ada sisa 12 bakul. Kalah homsel. Ya, kalah. Kalau homsel kadang-kalanya kita dapat bungkusan kan? Nggak selamanya. Nggak selamanya. Ya. Tapi kalau Tuhan yang memberikan kita makan sampai kenyang. Jadi bagaimana cara menghormati Tuhan? Dengan mengutamakan ibadah. Haleluya. Iya. Yang kedua, bagaimana caranya kita menghormati Tuhan? Melalui ketaatan. Maka tadi digambarkan, kalau aku ini Bapa, katanya. Mana rasa hormatmu? Bagaimana menghormati Bapa? Dengan ketaatan. Anak-anak ini, anak-anak yang remaja-remaja ini, orang-orang muda, bagaimana caramu menghormati Bapamu? Bagaimana caramu menghormati orang tuamu? Yaitu dengan ketaatan. Dengan ketaatan dalam kebenaran. Kitab Ulangan pasal 5, ayatnya yang ke-16. Ya, hormatilah ayah dan ibumu. Demikian. Supaya lanjut umurmu, katanya. Iya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ya, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, ya, supaya lanjut umurmu, ya, dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Ya. Bagaimana sikap anak kepada orang tuanya? Yaitu dengan hormat. Jadi kalau Tuhan tadi berkata dalam kitab Maleakhi, kalau aku ini Bapa, mana rasa hormatmu? Sebab anak harus menghormati orang tuanya. Dengan cara bagaimana? Dengan cara taat. Ketaatan. Nah, di dalam perjanjian baru juga itu diingatkan. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Artinya taatilah orang tuamu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ya. Jadi sikap hormat kepada orang tua, yaitu lewat ketaatan. Ya. Bagaimana caranya kita menghormati Tuhan? Melalui ketaatan. Ya. Apa berkatnya? Kalau kita menghormati Tuhan itu seperti menghormati orang tua, ya. Dikatakan tadi berkatnya supaya lanjut umurmu. Berarti umur panjang. Maka tiap tahun nanti happy birthday, tiap tahun happy birthday. Tiap tahun potong kue, tiap tahun tiup lilinnya. Karena umur panjang. Amin. Iya. Baru berkat yang kedua, dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Iya, baik keadaan. Dalam ayat lain itu dikatakan supaya engkau berbahagia. Umur panjang dan bahagia. Baik keadaan. Hal yang sama dengan Tuhan. Kalau kita menghormati Tuhan dengan ketaatan kita, maka Tuhan juga akan memberikan umur yang panjang. Dan keadaan kita baik. Kita berbahagia oleh karena Tuhan. Di tanah yang Tuhan anugerah. Ini cara ataupun sikap kita dalam menghormati. Selanjutnya, bagaimana kita menghormati Tuhan? Menghormati Tuhan itu dengan cara hidup dalam kejujuran dan kekudusan. Hidup dalam kejujuran dan kekudusan. Hidup kudus itu adalah sikap kita menghormati Tuhan. Bangsa Israel pernah hidup di dalam dosa. Ketika mereka berpasangan dengan Baal Peor. Hidup dalam dosa. Perzinahan.
pergaulan yang bebas, nikah rumah tangga yang rusak oleh karena dosa-dosa kenajisan, percabulan, perzinahan itu. Sehingga Tuhan membunuh, membinasakan mereka. Tetapi ada seorang yang bernama ini, ya, yang menghormati kekudusan Tuhan dengan cara mencegah dosa-dosa kenajisan itu. Jadi bagaimana caranya kita menghormati Tuhan? Yaitu dengan hidup dalam kekudusan dan kejujuran. Kejujuran itu juga adalah sebagai bentuk penghormatan kita kepada Tuhan. Ketika kita jujur. Ketika bangsa Israel pernah mengalami kekalahan melawan kota Ai, ya, pada zaman Joshua. Ya, ada seorang yang bernama Akan yang mencuri barang-barang yang dikhususkan. Lalu Israel mengalami kekalahan. Lalu Tuhan murka. Ya, maka Joshua memanggil dan berkata kepada Akan, anakku, hormatilah Tuhan. Ya, berkatalah jujur. Akuilah. Jadi kejujuran itu adalah sebagai bentuk penghormatan. Dalam Joshua 7 itu ya. Ayat 14, ayat ya, 19. 19 ya. Berkatalah Yosua kepada Akan, ya. Anakku, hormatilah Tuhan Allah Israel ya. dan mengakulah di hadapannya. ya. Katakanlah kepadaku apa yang kau perbuat. ya. Jangan sembunyikan kepadaku. Ya, hormatilah Tuhan. Katakanlah, jujurlah. Ya. Jangan ada yang kau sembunyikan. Tetapi akuilah, katakanlah kepadaku, kata Joshua. Terus. Lalu akan menjawab Yosua katanya, benar, akulah yang berbuat dosa terhadap Tuhan Allah Israel. Sebab beginilah perbuatanku. Terus. Aku melihat di antara barang-barang jarahan itu jubah yang indah buatan Sinear. Terus. Dan 200 sikal perak. Dan sebatang emas yang 50 sikal beratnya. Terus. Aku mengingininya. Terus. Maka aku ambil. Semuanya itu disembunyikan di dalam kemahku dalam tanah. Dan perak itu dibawa sekali. Lalu dia mengaku. Maka saya katakan bahwasanya kejujuran itu adalah sikap kita menghormati Tuhan. Ketika kita jujur, ya, jujur dalam perkataan, jujur dalam perbuatan, tindakan, jujur di dalam bersikap, ya, jujur dalam keuangan. Ini sikap kita menghormati Tuhan. Ya, tidak ada kemunafikan di dalam. Ya, jadi kejujuran itu adalah sikap kita di dalam menghormati ya, Tuhan, baik sebagai Bapa maupun sebagai Tuhan. Tetapi ketika kita tidak menghormati Tuhan dalam sikap kita, bukan berkat. Kalau kita menghormati melalui ibadah tadi, maka berkat Tuhan yang akan kita alami, bersenang-senang bersama dengan Tuhan, mengalami kemenangan, bahkan dikenyangkan, dipuaskan oleh Tuhan. Tetapi sebaliknya, kalau kita tidak menghormati Tuhan, yang akan dialami itu adalah kutuk yang terus menerus. Saya singgung tadi pada zaman Nabi Maleaki. Umat Tuhan kurang menghormati. Baik para imam maupun jemaat-jemaat kurang menghormati Tuhan. Mereka memberikan korban-korban yang cacat, yang buta, yang timpang. Pergaulan mereka, nikah mereka betul-betul rusak. Imam-imam tidak memiliki hati yang takut akan Tuhan, tidak menjaga tahbisannya. Mereka melayani, tetapi hidup di dalam dosa. Ya, karena Tuhan tidak menghukum mereka, mereka terus makin meningkat dalam dosa. Tuhan tegur mereka soal milik Tuhan, soal persepuluhan yang tidak dikembalikan kepada Tuhan. Ya, ini sebagai bentuk ya, sikap mereka yang tidak menghormati Tuhan. Itu dalam kitab Maleaki. Maka dikatakan dalam Maleaki pasal 2 ayatnya yang kedua, ya, aku akan mengubah berkatmu menjadi kutuk. Kenapa? Karena tidak ada sikap penghormatan dan rasa takut akan Tuhan itu. Ayat 2.
Jika kamu tidak mendengarkan Ya. dan jika kamu tidak memberi perhatian untuk menghormati namaku, Ya. firman Tuhan semesta alam, Ya. maka aku akan mengirimkan kutuk ke antaramu. Terus. Dan akan membuat berkat-berkatmu menjadi kutuk. Ya. Dan aku telah membuatnya menjadi kutuk. Sebab kamu ini tidak memperhatikan. Aku mengubah berkatmu menjadi kutuk. Ada alasannya. Kenapa, sudah dikatakan tadi dalam ayatnya yang kedua dari atas, jika kamu tidak mendengarkan dan jika kamu tidak memberi perhatian untuk menghormati namaku, firman Tuhan. Jadi ketika mereka tidak menghormati Tuhan, Tuhan mengubah berkatnya menjadi kutuk. Tapi kalau kita menghormati Tuhan dengan mengutamakan ibadah, kita akan menikmati berkat Sabat itu. Menghormati Tuhan seperti anak menghormati orang tuanya dengan ketaatan. Kita akan menikmati berkat ibadah itu. Kesenangan, kemenangan, bahkan berkat Tuhan yang berkelimpahan. Tapi sebaliknya, kalau tidak menghormati Tuhan yang ada kutuk. Zaman Nabi Maleaki sama dengan zaman Nehemia. Ya. Setelah bangsa Israel itu pulang dari pembuangan dari Mesir, dari Babel, mereka kembali ke negerinya, ke tanah Kanaan. Ya. Mereka juga tidak mengerti bagaimana menghormati Tuhan. Maka semua berantakan. Perkakas-perkakas rumah Tuhan dinajiskan. Rumah Tuhan dinajiskan. Korban-korban diabaikan. Persepuluhan tidak dibawa ke perbendaharaan. Ya, bahkan mengangkat para imam-imam, para pelayan-pelayan asal-asalan. Apalagi soal pergaulan dan nikah yang betul-betul rusak. Maka Nehemia kembali memperbaiki. Walaupun sebenarnya pada waktu itu Nehemia bukan imam. Dia seorang gubernur. Dia pejabat. Tetapi karena dia rindu supaya rumah Tuhan itu betul-betul di dalamnya ada ibadah yang benar, maka dia mulai memperbaiki sesuai dengan apa yang dia pahami dalam kebenaran. Saya kutip sedikit kitab Nehemia. Pasal yang terakhir, pasal 13 saja. Pasal 13. Ya. Dalam ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-9. Ini ketika bilik-bilik rumah Tuhan, peralatan-peralatan di bait suci itu sudah dinajiskan. Maka dia buang segala sesuatu yang najis itu. Lalu dia ganti kembali dengan yang terakhir. Ayat 7 dimulai. Lalu aku tiba di Yerusalem dan melihat kejahatan yang dibuat Eliasib untuk keuntungan Tobia. Ya. Sebab bagi Tobia ini telah disediakannya sebuah bilik di pelataran rumah Allah. Ya, aku menjadi sangat kesal. Terus. Lalu kulempar semua perabot rumah Tobia keluar bilik itu. Ya, terus. Kemudian kusuruh tahirkan bilik itu. Sesudah itu kubawa kembali ke sana perkakas-perkakas rumah Allah. Ya. Korban sajian dan kemenyan. Ya, ini. Ya, jadi ketika bilik-bilik rumah Tuhan itu perkakas-perkakas sudah mulai dinajiskan. Ya, maka Nehemia mulai memperbaiki. Maka peralatan-peralatan rumah Tuhan itu jangan dipakai untuk hal-hal yang duniawi. Tapi harus dipakai untuk memuliakan Tuhan dalam kekudusan. Amin. Maka perlu disucikan. Saudara yang memenangani peralatan-peralatan rumah Tuhan, ya, mari. Ya, minta Tuhan selalu menguduskan. Baik musik, peralatan-peralatan yang lain yang saudara pegang, yang saudara tangani. Mari minta supaya selalu dikuduskan. Semua untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Ini. Ya, baik juga di komsel-komsel, di sekolah minggu. Peralatan-peralatan musik yang dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Jangan dipakai untuk hal yang duniawi. Ya. Ketika hal itu terjadi pada zaman Nehemia, Nehemia meluruskan itu. Ya. Semua itu harus dikuduskan dan dikhususkan untuk kemuliaan Tuhan.
Lalu dari ayatnya yang ke-10 ini sampai kepada ayat 12. Yang tadinya korban-korban itu diabaikan. Nehemia kembalikan. Bawa kembali korban-korban. Segala sesuatu yang berhubungan dengan ibadah harus dibawa kembali. Coba ayat 10 sampai 12. Juga kudapati bahwa sumbangan-sumbangan bagi orang-orang Lewi tidak pernah diberikan. Ya. Sehingga orang-orang Lewi dan para penyanyi yang bertugas masing-masing lari ke ya, ini orang-orang Lewi yang full timer pada waktu itu, yang sepenuhnya melayani Tuhan, tidak lagi mendapat sumbangan-sumbangan dari jemaat Israel, dari umat Israel. Ya, akhirnya mereka meninggalkan pelayanan, lalu mereka bekerja. Tapi saya percaya, ya kami hamba Tuhan yang full timer tidak akan kembali bekerja. Amin. Saudara akan mendukung juga melalui berkat-berkat, supaya kami juga bisa tetap fokus dalam melayani. Haleluya. Ya, kami bisa fokus mempersiapkan diri, ya, untuk mengembangkan pelayanan, mempersiapkan firman, dan juga berdoa. Ya. Tapi andai pun saudara tidak lagi mendukung, ya, saudara yang terkasih, tapi kami masih percaya tangan kasih Tuhan masih terus akan menopang. Bukan karena malas bekerja, tidak. Tetapi karena memang Tuhan sudah memanggil untuk mengkhususkan diri. Ya, saya pun latar belakangnya dari bekerja. Kami full timer, ya saudara, bukan karena tidak dapat pekerjaan, tidak. Bukan karena gagal melamar lalu full timer, tidak. Kami full timer karena kami meninggalkan pekerjaan untuk memfokuskan diri dalam melayani Tuhan. Ya, mungkin kalau melamar saya masih laku. Andai pun sekarang. Ya. Tetapi karena Tuhan sudah fokuskan untuk melayani sepenuhnya. Bagaimana memikirkan, merancangkan, mempersiapkan pelayanan kita untuk terus semakin mengembang. Mempersiapkan diri untuk firman Tuhan, untuk bisa memberikan jemaat makan. Dan juga menggumulinya. Saudara yang terkasih, pada zaman Nehemia, para Lewi-Lewi itu banyak. Akhirnya meninggalkan pelayanan. Tidak lagi fokus melayani. Kenapa? Kebutuhannya tidak terpenuhi. Tapi puji Tuhan, sampai hari ini kebutuhan kami masih dipenuhi oleh Tuhan. Amin. Baik mungkin melalui korban-korban saudara, tetapi tangan kasih Tuhan masih terus memenuhi dan melimpahi. Biarlah semuanya bagi kemuliaan Tuhan saja. Amin. Bahkan terus, lanjutkan dulu. Aku menyesali para penguasa, kataku. Ya. Mengapa rumah Allah dibiarkan begitu saja? Ya. Lalu kukumpulkan orang-orang Lewi itu. Terus. Dan kukembalikan pada tempatnya. Terus. Maka seluruh orang Yehuda membawa lagi persembahan persepuluhan daripada gandum. Ya, dibawa kembali. Baik persepuluhan dibawa kembali. Terus. Anggur dan minyak ke perbendaharaan. Ya. Supaya semua bisa tertangani dengan baik. Ya, tadinya itu sudah terabaikan, baik korban-korban maupun persepuluhan, semua sudah terabaikan. Maka kembali diatur dengan baik. Supaya pelayanan di rumah Tuhan bisa berjalan dengan baik. Pelayan-pelayan tadi yang asal-asalan, sekarang diangkat orang-orang yang memang betul-betul teruji dan setia. Lalu di dalam ayat 13, diangkatlah orang-orang yang setia, yang teruji dalam melayani. Ayat 13. Sebagai pengawas-pengawas perbendaharaan ku angkat Imam Selemia dan Zadok, ya, seorang ahli kitab, ya, dan Pedaya seorang Lewi, ya, sedang Hanan bin Jakur bin Matanya terus diperbantukan kepada mereka. Orang-orang itu dianggap karena setia. Mereka dianggap setia. Ya. Maka yang diperbantukan untuk mendukung pelayanan itu adalah orang-orang yang setia. Ya. Saudara yang diperbantukan menangani pelayanan baik di komsel-komsel, di sekolah minggu, di pos-pos yang lain, maupun dalam pelayanan-pelayanan lain, karena terbukti setia. Maka jaga dan pelihara kesetiaan itu. Tingkatkan kesetiaan itu. Supaya kepercayaan Tuhan terus makin meningkat. Lalu dari ayatnya yang ke-15, sampai kepada ayat 22, itu soal Sabat. Ya, soal Sabat. Ya, di mana Sabat itu harus dihargai.
Tapi pada masa itu banyak yang tidak menghargai Sabat. Justru banyak orang-orang yang berjualan di pintu gerbang Yerusalem itu. Sehingga ada orang-orang yang mau beribadah pun terhalang. Ya. Maka Nehemia mengusir mereka semua. Supaya jangan sampai melakukan kegiatannya, aktivitasnya, jualannya pada hari Sabat. Ya, maka pintu gerbang ditutup. Nggak boleh masuk. Kalau masih ada yang mengeraskan hati, waduh, diperingatkan sama Nehemia. Nanti saudara boleh baca itu. Sampai kepada ayat 22. Masih ngotot bermalam di pintu gerbang, kuperingatkan kata. Nehemia begitu tegas demi menghormati Tuhan. Lalu dari ayat yang ke-23 sampai 27, ini soal pergaulan dan nikah. Soal pergaulan dan nikah yang betul-betul rusak. Karena mereka bergaul dengan bebas dan juga mengambil perempuan-perempuan kafir yang lebih muda dan cantik, serta meninggalkan perempuan-perempuan Ibrani istri mereka. Yang sudah dilarang oleh Tuhan. Maka Nehemia mengambil satu contoh yang terakhir ayat 26-nya. Bukankah Salomo Raja Israel telah berbuat dosa karena hal semacam itu? Iya. Walaupun di antara begitu banyak bangsa tidak ada seorang raja seperti dia, iya, yang dikasihi Allahnya, terus, dan diangkat oleh Allah itu menjadi raja seluruh Israel. Iya, terus. Namun dia pun terbawa ke dalam dosa oleh perempuan-perempuan asing itu. Terbawa. Maka ini menjadi satu peringatan. Maka ketika ada orang-orang yang hidup bergaul dengan bebas, dengan perempuan-perempuan asing. Maka Nehemia dengan begitu tegas. Itu dipukuli, rambutnya dicabut sampai botak. Saudara nanti boleh lihat itu di ayat di atas ayat 25. Aku menyesali mereka, kukutuk mereka, dan beberapa orang di antara mereka kupukuli dan kucabut rambutnya. Ini saudara yang terkasih, jangan sampai orang-orang muda pergaulanmu juga merusakkan kehidupan rohani. Kalau pada zaman Nehemia itu rambutnya itu dicabut. Coba kalau si Kila ini rambutnya dicabuti sampai botak. Nggak laku lagi nanti. Maka jaga pergaulannya, hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan. Tingkatkan ibadahmu supaya tangan kasih Tuhan tetap membela, memelihara, dan memberkati kita. Diberikan kesenangan dari Tuhan, bahkan juga kemenangan serta berkat Tuhan yang terus-menerus melimpah dalam kehidupan orang-orang yang beribadah. Tuhan memberkati. Haleluya, haleluya. Mari kita bersyukur kepada Tuhan.